Wataknya Yahudi tidak disebut kenapa? Kenapa? Ini akhlaknya Quran ya, ini hebatnya Quran ini. Kenapa? Karena Yehuda adalah salah satu anak atau putra dari Nabi kita Nabi Yakub alaihis salam. Jadi kalau ada yang buruk-buruk dari keluarga Nabi, Allah tidak sebut Imro'ata Nuh, istrinya Nuh, Imro'ata Lut misalnya ya. Atau anakmu itu amalnya nggak baik. Jadi Quran tidak sebut Nuh anaknya buruk, tidak. Amalun ghairu sholih, ya kan? Amalnya tidak soleh, tidak disebut bejat, tidak disebut durhaka. Jadi Allah saja berakhlak ya menyebut para nabi itu. Ini dia sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص ومحب راغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. آمين آمين. Al-Fatihah. Yang baru datang mbak-mbak silahkan dibuka. Keluar saja enggak apa-apa. Yang di maju saja mbak, di luar saja enggak apa-apa. Nah, silakan dibuka surat Ar-Rum ya, ayat pertama. Surat Ar-Rum ini surat ke-30 juz 21. Dan surat Maidah ayat ke-82. Surat Maidah ini ada di juz 6 ya, atau surat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Binasrillah yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Oke. Ini sehubungan dengan komunikasi dan dialog. Banyak sekali para filsuf, para ilmuwan yang berkonsentrasi pada tema-tema besar tentang dialog, tentang komunikasi. Dan kita tahu bahwa ulama-ulama terkemuka terdahulu juga menyusun buku-buku tentang dialog-dialog, bahkan lebih intensif mengenai interfaith dialog. Interfaith ini lintas iman ya. Maaf tulisannya kurang baik. Interfaith dialog atau dialog lintas iman. Seperti kemarin saya di
New York, ya itu juga ada interfaith dialog ya. Oke. Sebut saja misalnya, ya banyak. Memang sejak zaman Nabi. Jadi ketika Nabi ini bingung dapat wahyu mula-mula, istrinya menyarankannya, saya tanya dulu ke sepupu saya, yakni Abdullah bin Abi Quhafah, kelak namanya menjadi Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu an. Lalu diantarkan kepada seorang pendeta pemuka Nasrani ya namanya Waraqah bin Naufal. Dan pendeta itu menyatakan begini, Ibu Khadijah yang datang ke suamimu adalah An-Namusul Azim, adalah malaikat agung allazi ja'a ila Musa wa Isa alaihi salam. Yang dahulu dua malaikat itu pernah datang kepada Musa dan Isa alaihi salam. Kesimpulannya apa? Ya suamimu la nabiyyu hazihil ummah, nabinya umat ini. Oke, kemudian nanti di setiap ulama juga ada. Imam Al-Ghazali juga yang ini saya sebutkan ulama-ulama yang tidak wajar sajalah. Bahkan siapa Ibnu Taimiyah yang dianggap pemuka para kaum skriptualis atau fundamentalis. Kelak sebagian mungkin sebagian besar ya Wahabi mengidolakannya. Ibnu Taimiyah itu juga menulis buku dialog dengan non-muslim, yakni Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinal Masih. Nanti Anda bisa cari bukunya, saya punya. Kemudian Imam Al-Ghazali sebelumnya lagi itu juga menulis buku tentang dialog dengan Nasrani. Jadi Al-Qaulus Salih, Al-Qaulus Sahih atau Al-Qaulul Jamil, nanti disebut dipopuler dengan Ar-Raddul Jamil. Tapi judul lengkapnya begini, adalah Ar-Raddul Jamil liman ghayyara al-Injil. Nah, itu dia. Ini mengindikasikan bahwa dialog, perjumpaan lintas agama itu wajar. Di surat Saba itu keren sekali ayatnya. Inna au iyyakum la'ala. Ketika datang dua Nasrani, Najjar dari Yaman datang kepada Nabi di Madinah, menyatakan diri masuk Islam, apa jawaban Nabi? Jangan masuk Islam dulu. Di surat Saba ayat 24. Inna, sesungguhnya kami au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Mungkin agama Anda yang benar, mungkin agama kami yang salah. Ini adabul bahsi wal munazarah, etika dalam bahs, berdiskusi dan munazarah, brainstorming, curah gagasan. Ini etika dalam interfaith dialog, dalam dialog-dialog lintas iman. Dan memang berhubungan dengan non-muslim boleh. Bismillahirrahmanirrahim, cari sendiri ayatnya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhakum, Allah sekarang dan seterusnya tidak akan pernah melarang kalian antabarru untuk berbuat bir watuk situ dan bersikap moderat ilaihim ya kepada non muslim. Catatannya kapan? Anil ladzina lam yuqatilukum fid din, selama mereka tidak mencederaimu sebagai umat beragama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak merusakmu mencederaimu sebagai umat berbangsa bernegara, maka tidak dilarang antabarru watuk situ ilaihim ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah ini biasanya dalam forum-forum dialog lintas iman ya saya membacakan ayat-ayat tadi itu. Jadi tidak dilarang hubungan. Nah ini dia, kalau hubungan diplomatik, hubungan lintas beda negara ya, diplomatik. Kalau Anda mau jadi seorang diplomat, kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ya, FISIP. Kemarin Mbak Fatul kuliah di gedung itu ya, apa ujian ya di FISIP ya. Itu tempat saya mengajar, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Oke. Kemudian Anda ambil kuliah ini jurusan hubungan internasional. Apa Nur kok sampai gini? HI, bukan hubungan intim, hubungan internasional ya. International relations. Itu bacaan saya ya, economic affair. Bacaan-bacaan saya begitu Nur. Jadi hubungan diplomatik ya. Saya ada terbaru ya majalah di economic itu, economic affair ya. The World According to Xi Jinping ya. Saya sengaja tidak simpan di tempat di atas karena tidak akan baca kalian juga, tidak ada gunanya juga. Oke. Baik, ini juga salah satunya adalah Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Baik, setiap ada ayat-ayat muqatta'ah seperti ini, nuansanya hanya 3. Tafsir klasik, wallahu a'lam bimuradihi, ya hanya Allah saja yang Maha tahu, yang lebih tahu. Tapi tafsir yang belakangan, yang muasir, yang kontemporer menawarkan 2 hal, dan ini akan kita pakai. Pertama adalah ayat ini bernuansa tantangan. Jadi ingkut nufi rabbi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kamu ragu dengan Quran, datangkan yang jenis Quran 1 ayat saja kalau bisa. Jadi ayat ini bernuansa tantangan. Selain jelas tadi hanya Allah yang lebih tahu ya. Nah, yang ketiga ini menarik. Jadi setiap ada alif lam mim ini kan kode, ya kan? Ini kan kode, rumus. Ini seperti kode, rumus. Rumusnya apa? Ini dia. Yang ketiga ini kan rumus ya. Ghulibatir Rum, Romawi telah dikalahkan.
Nah, perlu diketahui di zamannya Romawi itu ada dua, Romawi Barat dan Timur. Romawi Barat hancur itu, Romawi Timur Bizantium ya, Konstantinopel. Itu kalian kalau SMP atau pelajaran agama pasti ada itu. Ada yang sanawiyah sekolahnya. Pernah mendengar Bizantium, Cordoba ya. Oke, saya ganti. Sumber Maron, pernah dengar? Oh ya sudah. Setahunya itu tok ya, gimana lagi kan ya. Wawasannya Sumber Taman, Sumber Maron, Bantur. Ya sama dengan saya, ya enggak apa-apa, itu bagus lah itu. Daripada enggak punya wawasan ya kan. Oke, Ghulibatir Rum, Romawi. Ini perang ini, Romawi telah dikalahkan. Perhatikan berikutnya. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Fi adnal ardi. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Berpusat di Konstantinopel ya, di Istanbul sekarang. Kemarin saya transit di sana 9 jam sebentar. Kemudian fi adnal ardi, di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Oke, adna apa maknanya? Saya pakai 8 ya. Oh, tapi kebanyakan 3 saja. 3 saja. Adna dekat, di negeri terdekat. Kemudian adna makna yang kedua rendah. Oke, adna. Ini dekat. Berarti yang terdekat kan dari Hijaz, dari Mekah Madinah. Oke. Kemudian dekat, rendah. Berarti yang lebih rendah. Ada tempat tidak jauh dari Mekah ini, dari Mekah Madinah ini, yang ketinggian lautannya itu justru di bawah permukaan, yang tanahnya di bawah permukaan laut. Aneh enggak itu? Biasanya kan tanah DPL kan di atas permukaan laut. Ini tanahnya di bawah permukaan laut, 400 sampai 500 meter. Ini dekat laut mati. Siapa yang membunuh? Wallahu a'lam. Cuma namanya laut mati, ya kan? Dulu berdebat sama anak kecil. Dulu bapaknya lebih hebat. Tahu laut mati? Iya, itu dibunuh bapak saya. Nah, itu karena biasanya sama anak kecil kan saling hebat-hebatan bapak, ya kan? Terus itu saling apa dan seterusnya. Bapakmu LGBT, lalu begitu ya. Nah, itu yang sekarang. Oke, makna pertama dekat. Apa lagi? Rendah. Kemudian tidak lama. Kalau dekat berarti Jordan. Kalau rendah berarti tanah tadi, itu juga Jordan. Dan oke, sekarang dikatakan dekat. Dunia itu satu akar kata, dana, rendah. Rendah ya? Oh, tanah yang berat. Oke, dekat. Dunia ini dekat. Dibandingkan perjalanan hidup yang akhirat yang jauh. Kemudian dunia ini juga diartikan dekat. Kenapa? Karena akhirat itu sangat jauh. Yusron mana? Nah, mana Yusron? Nah, itu kalau Yusron sudah lebih dekat. Dan tidak lama lagi. Dekat, rendah, tidak lama lagi. Kapan? Kapan itu? Fi bid'i sinin. Bid'i sinin ini, bid'a ini hitungan 3 sampai 9. Oke, ini terjadi 615. Nanti 622 perang Badar. Ini teman-teman harus tahu ya, begini-begini seharusnya. Ya seharusnya tahu memang ya. Bagaimana lagi? Biar keren lah itu ya. Saya sebenarnya bisa bacakan dengan teorinya Ibnu Khaldun ya, tapi tidak cukup waktunya. Nah, sudahlah kita ngaji tafsir, tapi kapan-kapan atau nanti hari malam Rabu kita bacakan lebih lengkap ya. Teori-teori Ibnu Khaldun itu keren dalam membaca Quran. Jadi sejarawan membaca Quran berbeda, para filosof membaca Quran berbeda, kemudian ilmuwan membaca Quran berbeda, kemudian antropolog, sosiolog membaca Quran berbeda. Kemudian orang dengan kelengkapan pengetahuan membaca Quran berbeda. Dan itu saya semua, kan aneh itu. Betul benar ya? Hanya Dita yang tidak percaya. Bukan. Maksudnya sebahagian kecil itu ada di kita. Sebahagian kecil. Fi adnal ardi. Di sini ada catatan kaki. Adnal ardi ini di negeri yang terdekat. 633. Terdekat dari Arab, yaitu Suriah dan Palestina. Tidak. Saya tidak pakai ini. Saya pakai Yordania. Kenapa? Karena temuan-temuan modern itu di sana. Bukan di Palestina, ya di Suriah bukan. Kemudian fi bid'i sinin. Oke. Dekat, rendah, tidak lama. Kemudian lillahil amru min qablu, sebelum bid'i sinin. Tadi hitungannya apa? Beberapa tahun lagi ya. Oke, bid'i ini hitungan 3 sampai 9. Pertanyaannya begini. Kalau memang ini kemujizatan Quran, Romawi kan kalah. Tapi nanti tidak lama lagi menang. Ketika Romawi menang, ini kabar gembira bagi umat Islam. Kenapa? Kenapa kalau Romawi menang, kabar gembira bagi umat Islam?
Dan itu terjadi antara nanti tahun ke-7 ya, nanti 7 tahun. Bukan, ini hanya dijawab 3 atau 9. Ini kita pecahkan dulu, misteri 3 atau 9. Kenapa Quran tidak langsung sebut 1, 3, 5, 9? Kenapa sebut bid'ah 3 sampai 9? Kenapa? Karena kekalahan ini punya banyak perspektif. Nah, coba Anda nonton catur, pertandingan sepak bola, itu ada tanda-tanda kalah itu loh. Piala Dunia 2006 ya kan, saya kan mendukung Indonesia, sayangnya nggak lolos. Piala Dunia 2006 itu tendangan penaltinya Panenkanya siapa? Zinedine Zidane. Saya ganti saja, jangan itu. Saya ganti tahun yang beberapa kalian belum lahir. Nah, Piala Dunia 94 itu di Amerika, World Cup USA ya. Baik, itu pemain terhebat dunia, pemain terbaik dunia namanya Roberto Baggio. Tapi penaltinya nggak masuk. Ketika dia penalti tidak masuk, ada tanda-tanda kalah sudah itu. Ya kan? Itu bid'un. Entah 6 atau 9, entah 3 atau 9. Oke, penaltinya Zidane masuk itu. Tapi ketika Zidane kena kartu merah dengan menanduk Marco Materazzi, betul ya, Materazzi namanya. Tulisannya Materazzi, tapi cara bacanya Materazzi ya. Pizza itu cara bacanya pizza. Biar tahulah sedikit nama. Itu sudah singkong lah, dembote, sudah nggak apa-apa. Nah, apalagi apa yang kalian lihat, jamblem. Nah, di depan masjid Baitur Rahman itu ada kucu-kucu hotahu. Wih, makanan Ustaz Hasani nih kata saya. Kemudian di situ ada bola-bola singkong. Saya tanya, Mbak, mana bola-bola singkong? Ini jamblem katanya. Dia sebut bola-bola singkong. Ya sudah. Oke. Kenapa disebut adnal ardi? Di tanah yang dekat, tidak lama lagi, tidak jauh dia. Kemudian di tanah yang rendah. Wahum mim ba'di ghalabihim, setelah mereka kalah nanti menang. Nah, ketika kalah ini Sayyidina Abu Bakar bersumpah, bertaruh. Waktu itu bertaruh masih boleh ya, belum ada hukum yang melarang bertaruh di Islam itu. Jadi nanti baru ada larangan. Jadi riba waktu itu boleh juga, karena ya sudah riba tapi dengan banyak. Nah, itu masih boleh itu, kalau sedikit-sedikit itu. Nah, tapi nanti hukum terakhir ya. Ini katanya metode dakwah juga, seperti kita pernah ngaji di atas waktu itu. Oke. Nah, kemudian begini, kenapa pakai bid'ah sini? Jadi kemenangan atau kekalahan bagi sementara orang beda. Misalnya saya pendukung Arsenal ya kan, misalnya saya pendukung Arsenal. Itu kalah semua, berita semua koran. Tapi saya sebagai pendukungnya kan sakit hati. Enggak, di TV saya menang, ya kan? Misalnya punya TV berbeda. TV-nya orang gila, udah jelas kalah kok masih menang katanya. Mungkin menangis yang dimaksud. Oke. Karena perspektif tentang kalah dan menang itu beda-beda, maka Quran harus bahasa yang paling mewakili, bahasa yang paling in between, yang mengantarai itu semua, yang menjembatani itu semua, in between. Ya, apa itu? Fi bid'ah sinin. Ya, kira-kira dalam 3 atau 9 tahun. Nah, bertaruh pasti menang nanti. Tapi nanti saya gelibun. Mim ba'di ghalabihim saya gelibun. Nah, meskipun mereka sudah dikalahkan, nanti mereka itu akan menang. Oke. Iya ya, kemenangan Nasrani, ini kan perangnya di mana? Di Yordania, perang dengan siapa? Dengan Persia. Persia ngapain? Menyembah api ya kan? Oke. Ini orang kafir, orang musyrik ya, kaum pagan di Mekah gembira. Itu dia. Kenapa Nasrani itu menyembah Tuhan yang Maha Esa ya kan? Oke, Nasrani menyembah Tuhan. Sementara Persia tidak, dia menyembah api. Tapi itu lambang sebenarnya menyembah Tuhan juga. Dua, Ahriman dan Ahura Mazda. Tuhan baik, Tuhan jahat. Kitab sucinya Zen Avesta. Baik. Jawabannya ada karena tafsir tematik ini, ada di Maidah 82. Mari kita periksa. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Wah, ini cocok untuk aman ini, la yastakbirun. La tajidanna, Allah bersumpah, sungguh pasti akan kamu dapati wahai Kanjeng Nabi ya, asyaddan nas adawah, orang yang paling memusuhi kepadamu. Siapa itu? Lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Siapa yang paling memusuhi? Yahudi. Betul, Yahudi paling memusuhi. Nah, ini baca begini harus ada sabab nuzul. Sabab nuzulnya begini. Ketika umat Islam mengalami persekusi di Mekah, intimidasi, umat Islam minta perlindungan ke siapa? Jawab. Ya?
Ada yang tahu? Hijrah pertama kali kemana? Saya nggak tahu. Ke Habasyah. Habasyah ini mana? Ethiopia. Siapa nama rajanya? Siapa? Masih ingat? Najasyi ya. Najasyi bukan nama raja, gelar. Di Mesir Fir'aun, di Ethiopia Najasyi atau Negus. Namanya mungkin Tukimin. Itu gelar. Ya di Indonesia raja atau presiden atau perdana menteri, itu gelar. Kisra, Qaisar, itu gelar semua, bukan nama. Fir'aun ya banyak namanya itu. Fir'aun itu gelar. Jadi jangan sebut raja atau kaisar Fir'aun, salah itu. Fir'aun itu gelar. Najasyi, Negus juga sama. Ketika Nabi meminta perlindungan ke sana, hijrah ke sana, dilindungi. Situ Sayyidina Utsman ikut pertama kali. Jadi yang membela Nabi pertama sejak mula dapat wahyu sudah komunikasi dengan Nasrani pendetanya, Waraqah bin Naufal. Kemudian nanti begitu perjalanan dagang lagi, tapi tidak usah dihitung lah itu ya, tanya tanda kenabian yang dilihat. Oke, Kanisatu Bahiro atau Buhairo, Waraqah bin Naufal. Nah, kemudian nanti periode mendapat persekusi, ancaman, teror, intimidasi dari non-muslim atau kaum pagan di Mekah, dilindungi oleh non-muslim. Mari kita perhatikan. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda. Kok Yahudi ya? Dan orang-orang syirik, kaum pagan yang paling banyak musuhi Nabi. Baca konteksnya begini. Coba saya kasih kalimat begini ya. Ini anak saya sedang nangis misalnya, sakit. Kemudian saya bilang ke kalian semua, jangan rame. Paham ya? Ini anak saya sedang sakit misalnya, kayak kemarin sakit apa, alergi ya, sakit ya misalnya. Lalu saya bilang kalian jangan rame. Kira-kira setelah anak saya sembuh, tidak nangis, boleh tidak rame? Boleh. Demikian pula, maka ini tidak semua Yahudi. Maka membaca ayat walam tardu angkal yahud hatta wan nasara hatta tattabi'a millatahum itu tidak akan benar rela Yahudi Nasrani sampai engkau mengikuti gaya hidup mereka. Passionate atau compassionate dari mereka, minat gaya hidup mereka. Mereka tidak akan rela. Apa betul semua Yahudi? Kalau Yahudi berarti Anda menuduh Nabi Yakub. Nabi Yakub Yahudi. Bani Israel, bapaknya itu. Yehuda anaknya. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, itu Yahudi semua. Berarti Anda menuduh mereka, ya kan? Waalaikumsalam. Maka yang dimaksud tidak semua Yahudi. Nah, ini nanti bisa dipilah-pilah. Oke, kalau begitu Pak, Yahudi sebagai agama? Belum tentu. Karena yang beragama Islam pun banyak yang bejat. Kalau begitu Pak, Yahudi sebagai bangsa? Yahudi sebagai bangsa sama juga. Bangsa Indonesia, bangsa Eropa, dan lain-lain ya kan? Kalau begitu oknum, ini lebih tepat, atau sekelompok. Nah, ini lebih tepat ini. Bolehlah kita katakan misalnya gerakan Zionis. Zionisme yang dipimpin oleh Theodor Herzl untuk kembali ke Promised Land, tanah yang dijanjikan. Nah, ini sebenarnya lama ceritanya dan panjang antara Sikes dan perjanjian Sikes dan Picot ya. Perdana Menteri Inggris dan Prancis waktu itu lalu dipindah ke sana. Nah, nanti ada pendirinya lah ya, seperti Ali Jinnah, Muhammad Iqbal yang mendirikan Pakistan itu. Nanti di sana ada David Ben Gurion, Israel Pittel dan Israel Herald, 3 nama itu nanti Anda cari sendiri. Itu nanti mendirikan negara Yahudi di sana, di Israel, di Palestina. Orang Palestina sombong, tidak mau. Pada kita numpang aja sedikit di sini, Bang. Enggak boleh. Begitu mereka besar, kuat, akhirnya kewalahan. Mereka lah yang diusir. Nah, itu dia. Oke, jadi tidak semua Yahudi yang dimaksud. Dan Yahudi Nasrani ada benarnya juga. Banyak yang benar. Dan bahkan di Quran begini, ini menarik. Saya juga pengikut Yahudi Nasrani. Sesuai dengan Quran. Ya, betul ya. Silahkan disalahpahami kalimat ini. Saya pengikut Yahudi Nasrani. Sesuai dengan Islam. Sesuai dengan Quran. Ini dia ayatnya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatul yahudu ala syai'. Orang Nasrani katakan Yahudi nggak ada apa-apanya, salah mereka itu. Orang Nasrani katakan, orang Yahudi katakan Nasrani nggak ada apa-apanya, salah mereka itu. Membenarkankah kita? Berarti kita mengikuti Quran yang membenarkan Yahudi Nasrani dalam konteks itu. Saya ulangi, berarti kita mengimani Quran yang membenarkan Yahudi Nasrani dalam konteks itu. Yahudi mengatakan Nasrani salah, Nasrani mengatakan Yahudi salah. Paham tidak kalian? Ulang lagi, paham ya? Waktu saya kan. Kemudian wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Akan kau dapati teman paling dekat, akrab kepada orang yang beriman, yakni orang Islam itu pengikut Kanjeng Nabi ya,
lilladzina mawaddah. Mawaddah ini cinta yang menutupi segala keburukan. Cinta yang menutupi segala kekurangan. Siapa itu? Alladzina qalu inna nasara. Mereka mengatakan dirinya Nasrani. Ini dia. Alasannya satu, dzalika bi annahum minhum qissisin. Nomor satu. Kenapa? Para pendeta. Kemudian para pemuka ya, para pemimpin, qissisin. Kemudian ruhbana, para rahib. Ini para pendeta, para rahib juga annahum la yastakbirun. Mereka tidak sombong. Mereka punya para pendeta, pandit. Pandit ya, pandito. Pandito ini ulama. Beda ya, kalau ulama Bani Israel ada ulamanya, ulama Bani Israel. Tapi kalau Nasrani disebut qissisin di Quran itu. Apa bedanya? Kita sebutkan dua yang paling menarik. Pertama begini, ulama itu bisa su, dan itu sabda Nabi. Bagaimana? Walil li ummati min ulama isu yattakhiduna hadzal ilma tijaratan rabahan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum. Celaka sengsara menghadapi malapetaka umat Islam nanti min ulama isu, karena perilaku sepak terjang, rekam jejak, main dua kaki para ulama su, pseudo ulama, ulama bisisan, yattakhiduna hadzal ilma, menjadikan ilmu, agama, firman, hadis, tijaratan sebagai komoditas, sebagai barang dagangan. La arballahu tijaratahum. Di kitab-kitab kuno biasanya disebut haqibah, tas ya. Untuk memenuhi tas mereka, mungkin sekarang lebih kecil ya, untuk memenuhi rekening mereka. Haqibah bukan tas tapi rekening zaman sekarang ini. Qissisin. Ada ulama mereka ini, para pendeta mereka yang jujur. Jadi makna qissisin itu ajek. Makna qissisin itu sportif. Makna qissisin adalah objektif. Ruhbanan, para rahib. Rohbaniyah. Ada mereka yang menyendiri, menyepi saja, menjadi pertapa, menjadi begawan, menjadi resi, dan mereka tidak menyombongkan diri. Pak, kalau gitu yang ini cerdasnya Quran. Yahudi kok tidak disebut? Ya, Nasrani disebutkah? Wataknya pemimpinnya disebut? Yahudi kok tidak disebut? Kebalikannya itu. Itu kalau cerdas baca Quran ya. Jadi asyad dan nas adawah, kemudian akrabahu mawaddah untuk Nasrani, asyad dan nas adawah permusuhan untuk Yahudi. Berarti kebalikannya itu. Ini cerdasnya Quran pakai bahasa efektif. Sama dengan fi bid'in sinin tadi. Oke, kenapa Nasrani romantis waktu itu? Ini dia. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul taraw a'yunuhum tuftafid minad dam'i mimma arafu minal haq. Kalau dibacakan firman Tuhan, mereka tahu minal haq, sebahagian dari kebenaran, dan berlinang air mata. Nah, itu dia. Yaquluna rabbana amana. Mereka berkata, mereka mengakui Tuhan, kami telah beriman. Faktubna ma'asyahidin, tulislah kami sebagai orang-orang yang bersaksi. Oke, syahid ini apa sih? Bersama orang-orang yang bersaksi. Syahid ini apa? Mati syahid. Tahu ya, mati syahid. Mulai sekarang mati syahid adalah kalau dia Bhinneka Tunggal Ika. Mulai sekarang ya. Bukan kata saya, itu kata Quran itu. Mungkin Anda baru dengar ini. Maaf di sini karena ada Ustaz Hasani Al-Majistir ya. Saya tidak sebut agama Anda, Al-Majistir saja. Ya lebih keren lah itu. Kenapa? Bagaimana itu? Nanti akan sebentar, mati syahid dulu. Mati syahid ini adalah mati berjuang fisabilillah, ibu-ibu melahirkan ya kah? Tenggelam, kebakaran, apalagi mati sakit perut ya, mati menahan tidak bisa bayar utang, mati karena dia ngempet jatuh cinta tidak bisa dia katakan ya kan? Santai Nur. Itu mati syahid ya. Oke. Kalau berpikir moderat kemudian toleran, itu matinya juga mati syahid. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada. Ya kan? Kamu syahid di situ nanti. Kamu menjadi ummatan wasaton, umat pertengahan, Islam wasatiyah, Islam Nusantara. Kamu menjadi contoh bagi teladan bagi umat lain, syuhada 'alan nas, pada saat yang sama kamu mati syahid juga. Kenapa? Karena membela kesamaan derajat, kesetaraan. Ayat yang kita baca minggu lalu. Sudah ya? Itu dia. Wa ma lana la nu'minu billahi ma ja'ana minal haq wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Natma ini tamak. Makna harfiah. Makanya nanti ada saling tolong menolong kan, yajurru dari kata jar yang kita singgung itu. Di bawah-bawah dia. Yajurru. Jar maknanya tetangga atau saling tolong menolong ya. Dari jar ini menolong. Kenapa? Ya karena kalau kita butuh apa-apa tetangga duluan yang menolong. Sabda Nabi keren sekali, al-jar qoblad dar. Kalau beramal
untuk jar tetangga atau yang menolong kita dulu, maknanya Allah ya qabla dar, sebelum mencari surga. Oke, kita teruskan fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd. Ya, bagi Allah lah kemenangan min qablu, sebelum menang atau setelah menang, wa yauma idzin, dan ketika menang. Yafrahul mu'minun, ya nanti farah atau gembiralah orang-orang yang beriman, imannya sudah konsisten ini. Oke, ini kan Islam memprediksi masa depan. Romawi belum kalah, tapi sudah Romawi ini dikalahkan, belum menang, nanti akan perang lagi, dikatakan menang. Ini kan perang dengan Persia. Oke, ketika Romawi kalah, umat Islam sedih, karena dua hal tadi kan ya. Bahkan ketika tambah 3, kalau pakai ayat itu, nanti ditambah Sabah 24, ya yakni inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Itu dua orang Kristen Najron mau masuk Islam, dilarang oleh Nabi. Jangan masuk Islam dulu mas, teliti dulu. Kamu mungkin terpedaya oleh iklan-iklan itu, oleh ustadz-ustadz kampung itu, oleh ustadz-ustadz YouTube itu kan. Nah, kamu teliti, boleh jadi inna kami, agama kami, au iyyakum atau kalian la'ala hudan. Mungkin kami yang benar, Anda salah. Mungkin saja agama Anda yang benar. Nah, maka di sini berlakulah firman yang lain, yakni la tuzakku anfusakum. Jangan kau klaim dirimu paling suci, ya kan? Nah, ini kan etika berdialog, tidak menganggap agamanya paling benar. Nah, itu dia. Ini menarik ya. Jadi bahkan orang mau masuk Islam, 2 orang Najar ini Yaman, datang ke Nabi, dilarang masuk Islam. Pikir-pikir dulu, siapa tahu kalian benar, siapa tahu kami yang salah. Nah, maka bukti yang lain adalah ketika perang tadi itu. Hijrah ini Nabi dibela oleh Negus Najasyi. Gelar dia, nama gelar bukan nama rajanya, itu sama dengan Fir'aun atau yang lain-lain, itu gelar. Abraha itu gelar. Abraha Anda tahu nama orang? Bukan, itu gelar. Namanya Paiman mungkin ya, atau Tukimin itu ya. Nah, oh tapi itu orang Barat Pak, rusak. Oke, tambahkan Alexander Tukimin. Nah, sehubungan dengan ayat tadi, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Nasrani yang bagaimana? 1, bi annahum qissisina. 2, waruhbana. 3, annahum la yastakbirun. Ini watak agama yang sehat, kebudayaan yang cerdas, konstelasi budaya yang visioner adalah kalau pemimpinnya ada qissisin, objektif. Kemudian ruhbana, ada para rahib di sana, ada para resi, para pertapa, dan mereka tidak menyombongkan diri. Jauh dari prinsip kemamanan. Nah, itu dia. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro a'yuduhum tafid. Menangis kalau dibacakan Quran. Dia tersingkap sebagian kebenaran. Mimma arafu minal haq. Lantas mereka mendaku atau mengatakan dirinya beriman. Oke, sudah itu ya. Nah, kemudian ketika ghulibatir Rum tadi kalah, bahkan umat Islam ini menangis, bersedih. Padahal coba kita pelajari, ini cerdasnya Quran. Tadi kan Quran ini kan cerdasnya pakai bahasa fi bid'in sinin 3 sampai 9. Mari kita buktikan 2 lagi kalimat bahwa di Quran ini sangat cerdas. Pilihan katanya. Satu sudah tadi. Yang kedua ini. Ghulibatir Rum, Romawi dikalahkan. Fi adnal ardi, di tanah yang lebih rendah. Kita sudah lihat ya, lebih rendah, dekat, tidak lama. Ini sama semua. Ternyata Jordania ya sekarang koordinatnya. Ketika kalah waktu itu umat Islam yang sedih. Padahal mana konsep agamanya Yahudi dengan Nasrani? Menurut Anda yang paling dekat dengan Islam mana? Oke, teologinya dulu. Yahudi mengimani berapa Tuhan? Jawab. Yahweh. Anda ada yang tahu? Ya sudah. 1. Nasrani berapa? Trinitas, ya kan? Tres personae una substantia. Jadi personnya ada 3, tapi substansinya 1. Dan itu ada di Yohanes pasal 1 ayat 1. On the beginning was word, the word was with God, and the word was God. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Lalu rambut ke tepi begini, lalu dasi kupu-kupu, saya dikira pendeta. Nah, itu. Ya kan? Wah, itu jangan-jangan kata. Nah, memang saya belajar di sekolah Katolik ya, jadi saya tahu. Dan sebagian besar saya hafal. Oke. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Firman, kalam ini berpisah, antroposentris. Berpisah dari zatnya Allah, menubuh menjadi Yesus. Karena Yesus akan menjadi penebus nanti. Dimulai dari original sin. Apa original sin maknanya, Bib? Original sin adalah
bukan dosa asli, dosa waris. Setiap kita dalam doktrin Kristen memiliki dosa waris. Original bukan asli loh ya. Ini pentingnya bahasa Inggris dan tahu konteksnya. Original ini asli, Pak. Saya kalau beli singkong keju ada yang original, ada yang balado ya kan. Oke, original dosa balado misalnya. Ya, original sini bukan dosa asli, dosa waris. Diwariskan bapak kita Nabi Adam, Ibu Hawa. Menurut mereka, maka Yesus harus menebus dosa kita itu di tiang salib katanya. Itu iman mereka. Dulu saya ngajar begini ya, muqaranatul adyan, perbandingan agama. Seperti buku-buku yang sudah kita singgung tadi itu. Ini sebenarnya menarik kalau disinggung pakai teori politiknya, semoga minggu depan ya. Oke, ini kan seharusnya umat Islam dekat dengan Yahudi karena konsep agamanya dekat, teologinya dekat, sama-sama mengimani satu Tuhan. Nasrani tidak. Bahkan oleh Quran disebut laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan tiga atau satu di antara tiga. Tadi Quran menolak triniteisme. Tapi kenapa yang dekat Nasrani? Kenapa? Nah, jawab kenapa? Bahkan nanti pecah perang dengan Yahudi, ya kan? Perang Khaybar namanya. Dan Sayyidina Ali adalah Fatihu Khaybar, orang yang menaklukkan benteng Yahudi Khaybar. Bani Nuko, Bani Nazir ya, itu pelarian dari Mesir semua itu. Ada 12 suku nanti itu. Oke, ini kan menarik. Seharusnya kan Yahudi yang dibenar, tapi tidak, kok Nasrani. Yahudi ini digambarkan di sini latajidanna asyaddana adawatan lil ladzina amanu. Sementara Nasrani latajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu. Adawah mereka, ya Nasrani, mawaddah. Padahal konsep agama lebih. Kenapa? Nah, jawabannya ada di bawah. Ternyata jawabannya ada di Qissisin. Ini cerdasnya ya. Ruhbanan dan annahum la yastakbirun. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arfu minal haq. Ini jawabannya. Dan kalau begitu wataknya Yahudi tidak disebut. Iya kan? Wataknya Yahudi tidak disebut kenapa? Ini akhlaknya Quran ya, ini hebatnya Quran ini. Kenapa? Karena Yehuda adalah salah satu anak atau putra dari Nabi kita Nabi Yakub alaihis salam. Jadi kalau ada yang buruk-buruk dari keluarga Nabi, Allah tidak sebut. Imro'ata Nuh, istrinya Nuh. Imro'ata Lut misalnya ya. Atau anakmu itu amalnya nggak baik. Jadi Quran tidak sebut Nuh anaknya buruk, tidak. Amalun ghairu sholih, ya kan? Amalnya tidak soleh, tidak disebut bejat, tidak disebut durhaka. Jadi Allah saja berakhlak ya menyebut para nabi itu. Ini dia sama. Yahuda ini kan anaknya Nabi. Nah, ini betapa telitinya Quran memilih istilah. Oke, kita teruskan. Itu banyak ya keistimewaan, betapa ketelitian ya fi bid'ah sinin. Nanti Anda teman-teman kalau mau tahu ini merujuk saja ke tafsir Ibnu Asyur ya. Itu banyak ulasan tentang itu atau di Al-Lubab yang ulumil kitab itu juga disinggung, kemudian di Nazmud Duror fi tanasubi ayati waswar itu juga ada. Kemudian fi bin isinin lillahil amru min qablu min ba'du. Dan milik Allah lah segala urusan. Min qablu sebelum kemenangan, min ba'du atau setelahnya, wa yauma idzin yafrah dan ketika kemenangan itu terjadi. Binasrillah pertolongan Allah. Nah, ini kita jangan lupa ya. Kalah, menang, mughalabah, mumana'ah. Istilah Ibnu Khaldun mughalabah dan mumana'ah. Ini semua gara-gara pertolongan Allah. Jadi Badar itu bukan sunnatullah tapi nasrullah. Apa Nur? Inayatullah, boleh pakai saya itu. Itu pertolongan Allah itu. Jadi muka-muka macam kalian, sudah yusron ya kan. 2 tahun cahaya umurnya. Ini kok tiba-tiba senang ngaji? Nah, siapa yang dari Medan Ritonga ya, yang dari Sidempuan. Model macam beliau ini senang ngaji kan aneh. Pasti itu gara-gara melihat nurnya Kanjeng Nabi yang ada di Hasani. Betul Beb ya? Nah, itu lalu senang ngaji itu. Rohim ini yang aneh. Ini juga aduh Rohim ya sudah. Jadi, alhamdulillah senang ngaji lah pokoknya itu. Yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Nah, ini dia. Rohim nama saya, Pak, katanya. Ya enggak tahu kalau kasih titik rojim namanya kan ya. Rohim. Oke, wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adahu walakin aktsarun nas. Ini Allah akan menepati janjinya, Allah tidak akan menyalahi janjinya, walakin aktsarun nas la ya'lamun, kebanyakan manusia enggak tahu.
Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum, mereka lalai akan akhirat. Oke. Nah, nanti kamu lihat itu akibat orang-orang yang begitu ya. Nah, ini seperti ayat yang sudah. Baik, kita ulas ini sedikit. Nah, sekarang mari kita baca sekarang. Tadi kan kalau alif lam mim ada 3. Ya kan? Tiga pendekatan kita gunakan. Alif lam mim pertama adalah hanya Allah yang tahu. Tafsir klasik, kontemporer, ini tantangan bagi siapapun yang ragu Quran. Yang ketiga adalah ini kode. Oke, kalau Quran ini nyebut ghulibatir Rum, Romawi, berarti setelah sekarang tidak berlaku ayat Quran. Apa begitu? Nah, ini yang menjawab, ini Ibnu Khaldun yang menjawab begini ini. Yang bisa menjawab yang Abdurrahman Ibnu Khaldun. Beliau 1405 atau 6 ya wafatnya, terus 808 Hijriah. Ya sezaman lah dengan Reza. Mana Reza? Mana manusianya? Nah itu dia, yang adanya adan versi Wali Songo ya kan. Itu adan abad ke-14, abad ke-15 lah versi adannya beliau. Mirip memang itu, iya. Hayya 'alas shalah. Jadi itu seperti apa ya? Ada buku itu bagus judulnya The Cradle of Christianity. Ayunan, seperti kita diayun, cradle itu diayun itu. Jadi kita diayun-ayun di situ. Dibawa ke abad 14-15, dibawa lagi sekarang ya. Nah, itu dia. Nah, ada juga yang kekinian seperti Divan ya kan. Karena seleranya dangdut, itu adanya versi dangdut juga. Hayanal falah. Saya dengar, betul itu. Saya dengar beliau adzan begitu itu. Gimana jaim saja sekarang beliau jadi lurah ya kan. Nah, sebelum lurah ugal-ugalan itu. Saya kira sampai sekarang. Nah, ugal-ugalan dalam ilmu maksudnya. Oke. Sekarang kan Romawi sudah tidak mengalami ini kan. Bagaimana supaya Quran tetap hidup? Bagaimana membacanya? Nah, kode ini dipecah oleh Ibnu Khaldun. Jadi Romawi sebagai bangsa sudah ya. Coba sekarang kata Ibnu Khaldun ganti Romawi sebagai budaya. Romawi kan perlambang barat. Jadi barat ini bukan lokasi, bukan geografis, bukan antropologis ya, tapi antropologi budaya. Jadi ini bukan lagi daerah kata benda, tapi ini kata sifat. Keren itu Ibnu Khaldun itu ya. Loh, ini Roma ini bukan Romawi tempat, tapi Romawi kebudayaan. Kan ada ini kan ya, ada bandnya kan, namanya Soneta kan ya. Pendukungnya disebut Romanisti, tahu ya? Tahu ya? Itu kan Roma juga kan ya. Nah, ya itulah pokoknya itu banyak kan penggemarnya 1 juta umat itu. Oke. Nah, kalau begitu wataknya bagaimana? Ini bangsa yang dikalahkan atau menang? Ada firman Tuhan begini. Bagaimana? La khairu fi katsirin min najwahum. Ilaman awrisadaqatina, begitu itu loh, cari ayat itu ya. Najwa ini tempat tinggi maknanya. Maka karena ia tempat tinggi, tidak semua orang bisa mengakses. Jadi kalau ada orang dikasih nama anak najwa supaya berprestasi dan hanya orang-orang tertentu. Kemudian Quran ini juga menggunakan najwa untuk bisik-bisik. Ini tempat tinggi, tidak semua orang bisa mengakses. Bisik-bisik, maka tidak semua orang bisa mengakses juga, betul ya? Nah, ini penggunaan kosakata Quran. Jadi kan ada najwa kan bisik-bisik juga. Nggak ada gunanya kamu banyak ngobrol semua kalau ndak perintah sedekah atau ma'ruf, kebaikan secara umum dan ada ayat begitu kan. Jadi banyak itu juga bisa kalah. Ini juga kritik sehubungan dengan perang umat Islam yang banyak tapi kalah itu. Ada yang masih ingat? Apa? Bukan, itu Ustaz Habib yang tahu. Dan ada juga yang umat Islam sedikit tapi menang, seperti perang Badar ya. Nah, itu dia. Dan golongan banyak atau sedikit itu bukan ukuran menang atau kalah ya, tapi ukurannya adalah binasrillahi yansuru may yasha atau lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Itu dia. Jadi ukuran menang sebenarnya itu. Tidak mungkin, maka populer sekali cerita dalam 3 agama Semit, agama Abrahamistik. Kalau saya sebut agama Semit berarti Yahudi, Islam, Nasrani. Itu adalah cerita mengenai David dan Goliat. David ini Nabi Daud, Goliat adalah
Jalut ya. Apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayatnya bagaimana? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak fi'ah qalilah, golongan yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, mengalahkan golongan yang besar biiznillah, gara-gara atau pertolongan Allah itu. Dan banyak sekali. Indonesia bisa mengusir penjajah ya kan, dan seterusnya. Kalau Soekarno itu hanya orang yang ditugasi proklamasi. Ditangkap oleh anak-anak muda macam kalian. Ayo Bung Karno proklamasi, Anda suaranya didengar. Kami anak-anak muda tidak didengar. Bung Karno tidak mau, tunggu tanggal 14. Ini mau dihadiahi oleh Jepang. Tidak, ini harga diri kata anak muda. Jadi Soekarno ini ya orang yang suruh baca saja. Bukan pahlawan yang sesungguhnya. Ya sudah pahlawan lah, pahlawan. Oke, pahlawan ya. Sudah takut diprotes ya, sudah pahlawan. Ya karena saya tahu, karena bacaan saya banyak, tidak macam kalian ya. Ya sudah pahlawan, ya sudah pahlawan. Kadung ada gelarnya kan? Ya sudah, ada di uang juga kan? Takutnya kita tidak dikasih nanti. Nah, ya sudah pahlawan ya. Oke, makanya yang Bung Karno, Soekarno sentris apa macam-macam ya. Ya sudahlah, ya nggak apa-apa. Nah kemudian binasrillah yang sunnah yasha wa wal azil. Oke. Jadi Romawi ini sekarang memiliki kejayaan barat ya. Setelah Renaissance mereka mendapatkan kejayaan. Artinya mereka fi adnal ardi di Romawi itu dan daerah-daerah terdekatnya ya Eropa lah secara umum itu mimba diqalabihim sayaglibun. Setelah kalah mereka menguasai dunia. Ya perang dunia lah, dan sampai sekarang ya barat itu menguasai. Bahkan Amerika itu disebut negara barat. Kenapa? Mereka merdeka dengan mengusir pribumi, bangsa Indian diusir. Kalau kita merdeka dengan mengusir penjajah, nanti datang lagi mereka ya agresi militer apa dan seterusnya. Oke. Mereka menguasai sejarah, menang. Kenapa? Kenapa mereka yafrah itu kenapa? Binasrillah yang suruh lagi. Kenapa? Yauma idzi yafrahu. Ini dia. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Itu pada ayat, ini rumusnya mereka yang keempat ini. Pada ayat yang keempat. Dan mereka juga ya'lamuna dhahiran. Oke. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Mereka memang kafir ya. Katakanlah imannya mereka tidak benar misalnya. Kemudian yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu asyaddu minhum quwwatan wa asaru al arda wa amaruha aksara mimma amaruha wa ja'atuhum rusulun bil bayyinat maka Allah yuzlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Nah, mereka tidak zalim ke diri mereka sendiri. Tapi sebaliknya yang disebut di sini tidak. Jadi mereka ini mewarisi tradisi lama, sama dengan begini. Untuk menjawab historiografi ini ya, Ibnu Khaldun lagi-lagi. Karena ada dosen ilmu politik ya, Ustadz Habib ini. Jadi begini, kenapa bangsa Cina maju? Cina ini maju bukan dari kemarin. Mereka sudah maju sejak 3.500 tahun yang lalu. Peradaban mereka maju. Orang Arab baru nulis di kulit binatang, orang Cina sudah nemu kertas. Bahan-bahan pakaian, sutra, wol, tinta diekspor dari Cina oleh mereka. Diimpor ya. Cina yang mengekspor. Jadi Cina sudah maju, sudah ada nabi atau filsuf Konfusius, sudah ada Lao Tzu. Kita juga punya kejayaan di masa lalu. Ini persis seperti rekamannya Syauqi ya, penyair itu. Jadi khairun nas dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Sebaik-baik generasi adalah mereka punya kejayaan di masa lalu dan mereka tidak puas. Mereka mau membangun kejayaannya sendiri. Nah, ini dia. Nah, ini kalau Anda mau tahu ya tengok saja sepak bola ya kan. Kita tidak pernah punya sejarah di sepak bola. Nggak usah serius main bola. Sudah hiburan aja, tarkam ya tarkam lah. Ya kan? Kita punya sejarah di mana? Di bulu tangkis. Betul, Beb ya? Itu yang serius di situ. Diseriusi. Apalah yang lain-lain lah ya. Korupsi jangan ya, pencak silat dan. Tapi kalau bola nggak usah. Udah kiamat lah main dengan sudah Brazil, Argentina, Perancis mereka suruh libur 30 tahun. Nggak main bola ngapain? Ya Anda tahu, ya mancing, ya ke sawah, renang, pokoknya happy-happy aja. Lalu kita main 30 tahun kemudian, tetap kalah. Kita nggak punya DNA sepak bola. Nggak usah serius. Ini loh kalau tahu sejarah, maksud saya itu. Mereka punya akar sejarah. Jadi mereka ini punya akar sejarah,
masa lalu yang kuat. Kita tidak, kita kepaten obor, kita kehilangan jejak sejarah kita. Akhirnya bagaimana ya, seperti itulah. Mau berjuang apa mau, nggak bisa di bola ya. Nah seharusnya kita tahu itu. Terus bagaimana Pak? Kita kan begini, ya apa prestasi? Ya kan? Apa prestasi kalau nggak menang apa sepak bola misalnya itu ya. Nah itu dia. Terus tapi kemarin SEA Games kok menang Indonesia? Itu yang lain sudah bosan. Yang lain bosan menang lalu kita menang. Wah ya kamulah kasihan 30 tahun lalu dirayakan dengan histeria, dengan macam-macam seolah kita paling hebat, pulang disambut bak pahlawan apa dan seterusnya. Lalu dibangga-banggakan Indonesia katanya pernah ikut Piala Dunia tahun berapa? Tahun 32 sebelum Masehi ya kan. Tahun 32 kan ya, itu masih Belanda, 32 38 itu. Ya pokoknya itulah itu sebelum masih Hindia Belanda, dan itu dibangga-banggakan. Nah ada juga yang picik begini, sepak bola haram. Loh kenapa? Itu yang ditendang kepala Husain katanya. Kepalanya Sayyidina Husain setelah dipenggal di Karbala ditendang-tendang. Itu pasti Yahudi yang bikin katanya. Padahal yang membunuh bukan orang Yahudi Sayyidina Husain. Bukan, ya sesama orang Islam juga itu. Ya enggak tahu ya kita seperti apa munafik, pokoknya luarnya Islam lah gitu saja. Nah ini dia, jadi akarnya adalah gulibatir Rum, Romawi sebagai bangsa, Romawi sebagai bergeser menjadi Romawi sebagai kebudayaan. Sekarang Barat Romawi ini bukan hanya bangsa kebudayaan, peninggalannya memang ada, jahiliyahnya di masa lalu banyak, tapi mereka punya akar sejarah. Dan Barat pasti mengacu ke sana. Jadi Yunani, Romawi ya, bahkan ada Romawi Timur. Yang ketika di Barat sudah runtuh, Romawi Timur tidak, justru berkembang sangat pesat. Dan ini tidak jauh ya, dari 615 peristiwa perangnya ini dengan Persia ini, dan 622, berarti hanya 7 tahun. Fi bid'ai sinin, 7 tahun kemudian. Dan umat Islam bergembira, apa ya Yafrahul Mu'minun, salah satunya gembira karena Nasrani menang, Romawi menang, gembira juga karena menang di Badar nanti itu. Dan mereka dekat ya, apa tadi itu? Latajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina. Jadi sebenarnya Islam ini agama yang menghasrati perdamaian, dialog, bukan tukaran apa dan seterusnya ya. Bukan saling klaim dia paling benar dan lain-lain, tapi ya bagaimana hidup damai. Ya berbeda, agamanya sudah beda. Katakan saja beda, memang berbeda, kita berbeda, tapi bisa saling menghargai. Dan Nabi kita adalah teladan yang paling baik dalam berdialog dengan itu. Bahkan sejak wahyu pertama turun ya. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Oke, kita sebentar ya. Kita akan jawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Mas Ainul Khotib. Izin bertanya, apakah dengan selalu mengikuti ngaji seorang kiai secara streaming cukup bagi seorang untuk disebut sebagai santrinya? Cukup, bahkan lebih dari cukup. Sudah itu jawabannya. Nah, oke, tadi lagi juga objektif ya, rohbaniyah. Rohbaniyah ini nggak cinta dunia. Itu Imam Ghazali menjawab salah satunya. Dia dikatakan begini. Jadi hubbud dunya ra'sukul li musibah. Di redaksi yang lain juga roksi kulli baliyat ya. Jadi cinta dunia yang berlebihan itu juga pangkal bagi akar atau muasal dari segala kehancuran, muhlikat ya dan baliyat. Dan mereka ada yang rahib ya kan. Tapi Yahudi yang baik juga banyak. Oleh karena itu tidak bisa kita bahasa Ustadz Mu'id kebiahuyah dipukul rata, kita generalisir semuanya buruk, tidak, hanya oknum tertentu. Kalau begitu bukan Yahudi sebagai agama, Yahudi sebagai bangsa, tapi oknum. Ya entah siapa, gerakannya mungkin Zionis atau apa dan seterusnya. Freemasonry, kita sudah bahas ya, Freemasonry dan lain-lain. Nah silahkan merujuk kepada itu lagi. Mari kita sudahi, semoga semua dicahayai oleh Quran. Dan kalau mau meraih kejayaan kemenangan, kita sudah punya itu di masa lalu, seperti bangsa Yahudi. Ada lagi. Ya meniru tradisi Barat yang baik, tradisi ilmu dan lain-lain. Ya sama dengan kritik paling besar adalah orang Indonesia ingin mempelajari sejarahnya kemana? Ya ke Belanda, ya ke Eropa. Bayangkan untuk belajar sejarah kita sendiri, arsipnya, datanya, dokumentasinya ada di Belanda. Ini kan aneh. Tapi itulah yang terjadi karena mereka senang nulis.
Mereka senang mencatat, kita tidak. Ngapain kita Pak? Ya enggak tahu, ya rokokan mungkin ke sumber maron ya kan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqh lahu min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.